Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Azka Muhammad Akila. Perkenalkan, nama saya Iputu Excel Tristan Wiryatmaja. Nama saya Raffi Muhammad Atalah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat Menyelesaikan tugas besar statistika dan dapat mempresentasikan hasil dari tugas besar kita. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke dalam presentasi tugas besar kita. Teman-teman, kalau teman-teman mendengar kata Telkom, biasanya apa sih yang orang-orang pikirin? Pasti UKT-nya besar, orang-orangnya pada kaya, gitu kan? Nah, oleh karena itu, kami juga mikir, biasanya kalau orang kaya tuh pakainya kendaraan apa sih? Apakah ada korelasinya? Jadi, kita bertiga menganalisis hubungan dari kendaraan dan mahasiswa Telkom University. Nah, seperti yang Aska bilang tadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang list of topic pembahasan presentasi kita pada kali ini. Yang pertama itu ada bagian isi. Di bagian isi ada topik histogram harga, box plot motor versus mobil, box plot fakultas depan versus fakultas belakang, korelasi fakultas depan versus fakultas belakang, scatter plot tahun versus harga, tabel hasil regresi, dan pada bagian penutup itu ada topik tambahan, variabel confounding, dan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik pertama, yaitu histogram harga. Histogram ini menunjukkan sebaran harga kendaraan mahasiswa Telkom University. Dari grafik yang terlihat bahwa mayoritas kendaraan berada pada rentang harga rendah hingga menengah. Namun, terdapat beberapa kendaraan dengan harga yang sangat tinggi yang menjadi nilai ekstrim atau outlier. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan harga kendaraan di kategori mahasiswa. Baik, di sini ada gambar box plot motor versus mobil. Box plot ini menunjukkan adanya perbandingan distribusi harga antara kendaraan motor dan mobil. Terlihat bahwa median harga mobil jauh lebih tinggi dibandingkan median harga motor. Selain itu, sebaran harga mobil lebih luas, yang menandakan bahwa variasi harga mobil lebih besar dibandingkan harga motor. Pada box plot ini terdapat juga beberapa nilai ekstrim outlier pada box plot mobil yang menunjukkan adanya kendaraan dengan harga yang sangat tinggi. Sebaliknya, harga motor cenderung lebih terkonsentrasi pada rentang harga rendah hingga menengah. Baik, di sini ada gambar box plot fakultas depan versus fakultas belakang. Box plot ini menunjukkan adanya perbandingan distribusi harga kendaraan antara fakultas bagian depan dan fakultas bagian belakang. Terlihat adanya perbedaan median harga kendaraan di kedua kelompok tersebut. Fakultas bagian depan cenderung memiliki median harga yang lebih tinggi dibandingkan fakultas bagian belakang. Selain itu, sebaran harga pada fakultas depan lebih luas, yang menunjukkan variasi harga kendaraan yang lebih beragam. Sementara itu, harga kendaraan pada fakultas belakang lebih terkonsentrasi dan memiliki variasi yang lebih kecil. Oke, selanjutnya ada scatter plot tahun kendaraan versus harga kendaraan. Oke. Scatter plot ini menunjukkan hubungan antara tahun kendaraan dengan harga kendaraan mahasiswa. Terlihat adanya kecenderungan bahwa kendaraan dengan tahun yang lebih baru memiliki harga yang lebih tinggi. Garis regresi menunjukkan tren positif, namun sebaran titik data yang cukup luas menandakan bahwa hubungan antara tahun dan harga tidak terlalu kuat.
Hal ini menunjukkan bahwa selain tahun kendaraan, terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi harga kendaraan. Nah, kalian bisa lihat visualisasi dari scatter plot tahun kendaraan versus harga kendaraan. Scatter plot ini menunjukkan hubungan antara tahun kendaraan dengan harga kendaraan mahasiswa. Terlihat adanya kecenderungan bahwa kendaraan dengan tahun yang lebih baru memiliki harga yang lebih tinggi. Garis regresi menunjukkan tren positif. Namun, sebaran titik data yang cukup luas menandakan bahwa hubungan antara tahun dan harga tidak terlalu kuat. Hal ini menunjukkan bahwa selain tahun kendaraan, terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi harga kendaraan. Nah, setelah materi yang telah disampaikan sama saya tadi, ada tambahan nggak sih? Ada. Tambahannya yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan dari 200 responden, lebih dari 63% mahasiswa Telkom University menggunakan motor sebagai kendaraan utama, sedangkan sisanya menggunakan mobil. Dan rata-rata harga kendaraan mahasiswa adalah sekitar 110 juta rupiah. Sedangkan rata-rata harga motor sebesar 25 juta rupiah. Selain itu, harga kendaraan tertinggi mencapai 1 miliar, yaitu Toyota Alphard, dan harga terendah berada di angka 12 juta. Mayoritas kendaraan yang dimiliki mahasiswa berasal dari tahun 2019 hingga 2020. Yang menunjukkan bahwa kendaraan mahasiswa cenderung masih relatif baru. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asta. Nah, teman-teman, dalam pengumpulan data atau penganalisisan statistika itu tidak selalu berjalan lancar. Akan ada hambatan, tantangan. Oleh karena itu, di statistika ini ada yang dinamakan variabel confounding. Nah, teman-teman, sebenarnya variabel confounding itu apa sih? Variabel confounding itu adalah sebuah variabel ketiga yang tidak berhubungan langsung tapi mempengaruhi data-data dalam penganalisisan statistika kita. Nah, dalam penganalisisan statistika kita hari ini, kita menemukan beberapa variabel confounding. Itu yang pertama, pengambilan data dilakukan pada saat mahasiswa sedang berlibur, sehingga sampel yang diperoleh belum sepenuhnya merepresentasikan populasi mahasiswa Telkom University. Selain itu, kualitas data survei yang kurang detail, seperti responden yang hanya mencantumkan merek kendaraan tanpa model yang spesifik. Jadi banyak tuh responden-responden yang mengisi survei kita, tapi hanya mencantumkan nama mereknya saja, yang mempengaruhi keakuratan harga kendaraan. Faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi menyebabkan hasil korelasi dan regresi menjadi lemah dan kurang optimal. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil tadi dapat disimpulkan bahwa motor merupakan kendaraan favorit mahasiswa Telkom University karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan mobil. Nah, harga kendaraan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, terutama jenis kendaraan dan tahun kendaraan. Di mana kendaraan yang lebih baru cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Namun hasil analisis korelasi dan regresi menunjukkan hubungan yang relatif lemah, yang menandakan bahwa masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi harga kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan analisis dengan menambahkan variabel tambahan agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan representatif. Sini. Nah, kita sudah selesai nih, teman-teman. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan.